Guys, hari ini aku dikirimin rangkaian produk body care dari Scarlett. Nah, ada 3 produk nih yang dikirim. Yang pertama ada body scrub romansa, selanjutnya ada Jolly brightening shower scrub, yang terakhir ada Jolly fragrance brightening body lotion. Kandungan dari produk Scarlett sangat aman digunakan. Nah, yang pertama nih ada body scrub romansa yang mengandung glutathione dan juga vitamin E. Manfaatnya membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah, sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh kulit tubuh. Cara pemakaian body scrub, gunakan body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu. Jangan setiap hari ya guys. Nah, pada saat pemakaian ini, diamkan 3-5 menit atau setengah mengering. Kemudian, gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati kalian terangkat. Mari kita cuci guys. Nah, wanginya itu kayak floral fruity gourmand. Jadi wangi banget pas digunain. Nah, setelah penggunaan body scrub, kita lanjut ke brightening shower scrub. Kali ini aku dikirimin yang varian Jolly. Nah, ini tuh terinspirasi dari wanginya YSL Black Opium. Jadi enak banget pas dipakai guys. Nah, ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, beets, dan juga kolagen. Manfaatnya nih ya, membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, membantu mencerahkan kulit tubuh. Kalau untuk shower scrub, wajib kalian pakai setiap hari. Pasti kalian puas deh ngeliat hasilnya. Setelah penggunaan body scrub dan juga shower scrub, nah langsung aja nih kita pakai fragrance brightening body lotion. Kali ini aku dikirimin juga yang varian Jolly guys. Kandungannya juga banyak loh ternyata, ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Manfaatnya membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Nah kalau aku tuh gak pernah lupa pakai fragrance brightening body lotionnya dari Scarlett. Itu adalah hal wajib yang aku pakai setiap hari sebelum aku keluar rumah. Produk body care Scarlett sangat aman digunakan karena sudah terregistrasi di BPOM dan aman digunakan untuk ibu hamil loh. Selain itu harganya juga murah banget, cuma 75.000 per itemnya. Jadi langsung aja beli di Instagram official Scarlett di Scarlett_whitening. Produk ini wajib kalian beli guys dan rasakan khasiatnya untuk tubuh kalian. Dijamin auto glowing. Kak pengen deh di podcast sama Karinuka. Bukan buat cari masalah. Karena kan yang ngajar aku kan nggak Vina. Gak bisa itu panjat. Oke. Marahin deh narasumber. Dil hai tumhara. Oke guys, welcome to my YouTube channel. Tadi kita guest bareng Bayu Production Team yang rame banget guys dan seru. Kali ini kita akan langsung aja podcast dengan Jody Selta. Ya, halo Karinuka. Akhirnya bisa ketemu. Akhirnya bisa ketemu juga tahu Karinuka. Oh iya, ngefans sama aku. Ngefansnya karena sering lihat video podcast kakak kan. Jadi waktu kemarin kumpul, Kak pengen deh di podcast sama Karinuka. Di kontak, kata langsung di kontak. Coba lihat DM kata Macaki. Lihat DM. langsung masa langsung seneng banget, langsung buru-buru siapin sampai aku nanya ke teman aku kan, ini outfit apa yang bagus ya buat tidur dan oh my god, iya jadi ya bingung outfit sampai masuk ke labnya dia nih, labnya Kavina masuk, Cong gue pakai baju apa ya, pakai rok yang ada 2 meter nggak sih belakangnya gitu. Jadi pokoknya spesial, pokoknya kayak speechless banget ya sama bisa. Aduh kayaknya aku yang malah speechless loh bisa ngundang dia. Ini as an information aja ya, aku tuh pernah ngubungin Jody. Itu kalau nggak salah kapan ya? Aku tuh tanggal 2 Desember tuh aku udah ngubungin dia pagi. Abis itu nggak dibales kan. Aku mikir kayak ya mungkin dia sibuk kali. Mungkin aku nggak tahu kalau kakak sering podcast. Oh nggak tahu ya? Masa nggak pernah denger sih nama aku juga nggak pernah denger sih. Jadi aku tuh udah pernah ngubungin dia, mungkin kayak oh mungkin ini agak sedikit sibuk kali ya gitu kan, jadi memang nggak bisa atau gimana gitu kan. Tapi tiba-tiba aku dikasih info nih sama timnya Bayu Production kan, coba aja hubungin, mana tahu dia bisa, setahu kita dia free katanya gitu kan.
aku hubungin lagi dong langsung. Iya bener. Dan dadakan banget aku langsung open question tadi jam-jam 3-an ya, setengah 3 langsung open question, tiba-tiba banyak banget yang masuk tuh question ke aku, Jody. Dan memang banyak banget ternyata yang ngefans sama anak kecil satu ini. Umurnya berapa nih kalau boleh tahu? Aku udah 22. Udah 22. Tahun depan 23. Oh, tahun depan 23 ya. Kelahiran tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa? Tanggal berapa, bulan berapa? Tanggal 30 Maret 1999. Oke, 30 Maret. Jadi kalau misalnya tanggal 30 Maret selalu kalian peringati hari lahirnya Jody ya. Kayak tanggal nasional jatuhnya. Kayak tanggal nasional kali ya. Jody, iya, Kak. aku tuh pertama kali ngelihat Jody honestly itu pada saat kolaborasi dengan Vina Van. Okay. Ya, itu pertama kali aku ngeliat Jody sebenarnya. Tapi tadi aku sempat ngecek juga ternyata Jody ini punya akun YouTube sendiri. Sebenarnya ya. Iya. Itu udah lama banget ya. Aku tadi ngeliat terakhir posting itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Saking nggak tahu harus masukin apa ke YouTube gitu loh. Oh iya? Iya, saking ya udahlah kayak udah masukin video-video nari aja yang dulu-dulu akhirnya masukin aja. Itu video-video narinya kalau boleh tahu itu kan ada video nari panggung. Oh, banyak intermezzo yang lewat ya, memang banyak tim-tim kita guys. Jadi memang kalau boleh tahu nih, awalnya itu suka dance itu karena memang manggung-manggung atau memang langsung terjun ke YouTube? Aku emang dari kecil udah manggung-manggung, ikut lomba-lomba tari India. Oh, lomba tari India. Iya. Berarti memang udah ngefans sama India itu dari kecil justru? Dari umur 3 tahun. Oh, I see. Emang karena juga keluarga juga suka India kali ya. Oh, keluarga juga suka India? Iya. Kalau boleh tahu ada keturunan India atau enggak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Bapak aku Sunda, mamaku Jawa. Tapi hidungnya mancung banget guys. Aku tuh berasa kayak dari tadi ngeliat dia tuh kayak aku perhatiin hidungnya gitu, salah fokus, maaf ya, salah fokus. Memang anaknya suka salah fokus. Langsung, iya. Oh, shading. Enggak bohong, nggak ada hitam. Jadi aku pas ngeliat hidungnya kayak ada turunan India atau Arabia nih orang nih kayaknya nih gitu kan, sejenis gue nih gitu kan, spesies nih sama aku nih gitu kan, spesies kan. Nggak taunya beda. Beda, aku nggak ada keturunan. Nggak ada keturunan India, tapi suka banget sama India. Suka banget. Dan akhirnya tuh coba tuh perform tuh lagu-lagu India di panggung. Sebenarnya masuk sanggar dulu sih waktu kecil. Masuk sanggar, cuman aku basicnya tari daerah. Basicnya tari daerah, terus pengen mencoba hal baru nih. Akhirnya sama guru tari aku tuh dimasukin lah sanggar tari India. Dari situ aku langsung kayak, oh gini ya, suka banget. Apalagi di ruang lingkup komunitas Bollywood yang di Indonesia ini tuh jadi kayak bagus-bagus gitu, jadi kayak dibikin kayak friendly gitu, jadi aku banyak teman baru, aku banyak keluarga baru gitu. Oh, oke. Jadi memang maksudnya awalnya masuk sanggar dulu ya, ke sanggar dulu akhirnya mulai tuh perform dari situ. Lomba-lomba tuh dari kecil tuh. Dari kecil. Keterusan sampai gede. Sekarang udah nggak boleh ikut lomba malah. Oh, udah nggak boleh ikut lomba. Kenapa tuh nggak boleh sampai ikut lomba lagi? Pernah sih waktu itu masukin registrasi kan. Ini Jody nggak bisa ikut lomba, lo mendingan jadi gue star aja katanya. Serius katanya, serius nggak boleh ikut lomba, nggak boleh katanya, langsung jadi gue star aja. Daripada lo lagi yang menang. Iya. Kasih Takutnya pada komplain. Ikut lomba ya, kasih orang-orang di sana Ya ampun. Capek-capek mereka prepare, ujung-ujungnya dia lagi yang menang. Kan bete kan, kalau gue jadi ikut lomba gue bete banget, lagi gitu kan. Komplain ya. Langsung komplain kayak ikut. Tapi setelah itu punya tuh masukin akun YouTube tuh, masukin kan performance itu di YouTube sendiri. Iya. Kemudian sekarang kolaborasi dengan Vina Van. Iya benar. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ini Jody sendiri adalah tim intinya Vina Van atau seperti apa? Aku tim intinya Kak Vina. Oh, berarti sudah menjadi tim inti Vina Van. Tapi kan kalau aku lihat kan di sini kan Jody bukan selamanya Kak Rizal dan Kak Tama ya. Kalau nggak salah itu baru banget ya. Sebenarnya aku udah lama juga. Oh, okay. Cuman masih dengan kayak collab gitu, itu juga udah lama banget collab. Terus selang berapa tahun, Kak Vina ini kontak aku lagi buat collab lagu India kan, yaitu lagu pertamanya Muhabbat Nama Kiska. Oh, oke. Okay. Muhabbat Nama Kiska. Tapi lagu dulu tuh sebelumnya itu lagu Manzure Kuda. Oke. Lagu Manzure Kuda. Tapi lagu pertama bikin collab sama Kak Vina tuh lagu Muhabbat Nama Kiska. Dari situ aku langsung kayak oh suka gitu, apalagi aku di situ ibaratnya ada adegan romantis kan sama Kak Vina, jadinya kayak lebih ini aja luasa gitu. Nah itu bisa kenal Vina tuh dari mana sih? Karena kan gini, tiba-tiba jadi tim intinya Vina, tiba-tiba kan maksudnya kan jadi tim intinya Vina, ada adegan yang romantis juga yang dilakukan di video tersebut. Itu bisa dapat chemistry-nya karena udah kenal Vina itu baru aja kenal atau memang udah lama?
Justru malah dari kecil Kak. Dari kecil? Dari kecil, tau nggak? Okay. Aku tuh dari kalau Kavina misalnya ikut lomba atau perform di salah satu komunitas kan, aku suka liatin, ih Kavina suka nyamperin juga, Kavina, ih Jody gitu, suka di pangku sama Kavina terus dicium-cium terus di foto-foto kan. Terus waktu Kavina hamil di junior juga, aku masih kecil banget pokoknya. Suka ngefans sama Kavina, bukan ngefans dalam artinya kayak udah kayak ada kakak. Jadi emang udah kenal Vina tuh justru sebenarnya udah lama ya. Jadi memang pada saat ketemu bikin konten bareng memang Vina langsung dapet. Iya, cuman kan ini memang biasanya dari kecil-kecil nih, tiba-tiba kontennya langsung, maksudnya kan ada adegan romantis dan sebagainya, itu gimana tuh rasa ada ketawa-ketawa nggak sih pada saat bikin begitu? Karena kan ini kan ingetnya kan masih waktu kecil sering dipangku dan sebagainya gitu. Suka sih kayak ngerasa kenapa ya gitu. Padahal kan dulu kecil kan maksudnya kayak masih kayak adik kakak, sekarang kan harus dituntut buat seperti seorang kekasih gitu loh. Jadi aku berusaha buat kayak acting, apalagi kalau udah di take berapa kali. Jadi ayo kurang gitu, ekspresinya kurang dapat ini. Jadi kayak oh gini ya Kak gitu. Dibimbing langsung sama Vina ya? Dibimbing, bener. Dibimbing, jadi maksudnya dibentuk juga secara nggak langsung sama Vina pada saat on set gitu ya. Maka aku waktu pertama kali ngeliat Jody ini mirip banget sama opa Korea ya gitu kan. Pasti ini opa Korea nih gitu kan. Masa dia sukanya India gitu kan. Atau memang suka Korea juga tuh gimana sih? Aku kebetulan baru-baru ini suka K-pop. Oh baru-baru suka K-pop? Iya. Kupikir udah lama suka K-pop, maksudnya baru masuk ke India, ternyata terbalik ya guys ya, baru-baru ini suka sama K-pop. Suka K-pop, jadi aku juga masuk komunitas dance cover juga Kak. Dance cover K-pop, tapi pernah gak sih ikut kayak, kan itu biasa kan kalau misalnya kita lihat kan kayak K-popers kan sering ada kayak lomba-lomba, event-event lomba yang mereka akhirnya dapat ibaratnya dapat hadiah misalnya ke Korea, atau misalnya dapat hadiah untuk belajar nari di Korea, atau ngebentuk boy band di Korea. Itu gimana tuh? Itu pernah nggak sih ikut kayak gitu? Pernah ikut lomba, cuman kebetulan kayak sekali, karena kan kalau di dance cover ini kan kayak ada 3 kategori Kak. Iya. Ada rookie, sanbe, sama hobe. Nah rookie itu kayak belum pernah menang sama sekali. Kalau hobe sanbe itu udah pernah sering menang gitu. Sedangkan kalau aku masih rookie, dan mereka yang di dance cover ini, komunitas ini kayak udah ngejulukin aku tuh kayak udah sanbe hobe. Padahal aku belum pernah lomba dan menang belum. Oh, oke. Jadi mereka nganggap aku tuh kayak sanbe dan hb, dan sampai aku sampai sekarang pun sering banget dijadiin juri buat event. Tapi sering banget berarti nge-cover lagu-lagunya. Tapi yang paling disuka siapa nih? Sekarang kan yang lagi happening kan BTS ya. Kalau di mana-mana tuh banyak ARMY BTS gitu kan. ARMY. Nah, itu yang paling disuka siapa nih sekarang kalau boy band? Aku sih kan random ya ke fandomnya ya. Jadi kalau aku dance cover siapa, terus aku jadi suka siapa. Sebenarnya aku nggak ngerti tau, masa kayak orang-orang ini tuh siapa gitu. Dulu kan kayak belum pertama kali orang-orang ini tuh siapa gitu. Ternyata pas sampai sekarang dikasih tahu sama teman-teman, oh ini orangnya, ternyata mereka bagus-bagus dan aku suka gitu. Jadi untuk disuruh pilih aku suka sama siapa, semuanya suka ya, karena kalau kita lihat kan di sini juga Jody kan memang maksudnya salah satu orang yang suka K-pop ini. Kalau aku pribadi aku suka K-pop banget memang. Jadi satu frekuensi dong kita nih. Aku suka banget sama Korea, tapi mungkin aku lebih kepada kayak drama-dramanya, drakor-drakornya gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih kepada kayak boy bandnya lain sebagainya. K-popers. Jadi benar-benar ngikutin si perkumpulan-perkumpulannya ini ya, gitu kan, komunitas-komunitasnya K-pop ini gitu loh, sampai segitunya dia suka sama K-pop. Tapi bisa berbahasa Korea nggak? Boleh digantung aja di sini nggak apa-apa? Digantung. Gimana? Dijepit maksudnya ya? Dijepit. Untuk bahasa Korea paling kayak dikit ya Kak. Cobain dong gimana nih? 안녕하세요. 조디입니다. Indonesia 왔습니다. 반갑습니다. 감사합니다. Oh ternyata sama-sama bisa bahasa Korea kita ya, walaupun kita cuma bisa di awal doang. Selebihnya gak ngerti seo. Ya pokoknya kalau depan orang kita pura-puranya bisa gitu aja. Itu udah dihafal mati sebenarnya guys. Coba ngomong yang lain, bingung dah kita. Sebenarnya itu semuanya kan. Sampai keselak gitu ya. Kayak keselak biji salak kalau kita ngomong gitu. Jody kan sekarang kan Jody udah masuk nih ke genrenya India ya. Nah itu Jody gimana tuh untuk pelafalan India tuh kan agak sedikit sulit gitu kan. Itu gimana?
Untuk pelafalannya, lirik ya berarti ya Kak? Liriknya. Aku tuh jujur ya, waktu aku syuting sama Kavina yang Kisirin Banugi, Kavina baru ngasih lagu tuh malam. Okay. Malam besoknya syuting. Memang Ibu Vina ini bikin deg-degan. Iya, bikin kayak dedekser gitu. Dedekser gitu kalau sama dia tuh dedekser gitu ya. Sampai ini tahu saya keringet dingin. Malam besoknya syuting dan itu lagu nggak aku tahu. Oke. Itu lagu nggak aku tahu Kisirin Banugi itu lagu lama banget ya. Iya. Lagu lama banget dan aku nggak tahu sama sekali. Kak ini lagu apa? Ini lagu ini siapa gitu. Iya. Terus Kavina udah bisa, Kocong lu bisa katanya. Bisa. Akhirnya semalaman aku puter tuh lagu terus sampai aku bawa tidur. Sampai besok aku mandi. Sampai nyetrika baju aja besok pas udah mau berangkat syuting nih. Kisirin Banugi di Baswai, Kisirin Banugi itu sampai busuk tuh lagu di kuping. Sampai kayak lagu gitu sampai aku apa gitu. Karena aku nggak ngeliat lirik, aku ngeliat yang di kuping aku gitu. Sini Banugi sampai gini. Mas lagu apa sih kata orang di sana, lagu India gitu. Enak banget. Oh bener. Gitu. Jadi sampai segitunya ngafalinnya karena deg-degan ya, ini gue takut Iya, kalau takutnya misalnya salah. hafal Apalagi gitu. kalau udah syuting nih, udah di lapangan, pasti dia bakal langsung take. Jadi kayak kita nggak disuruh latihan dulu karena ngejar waktu. Biar nggak gitu? terlalu sore. Jadi kayak langsung apa kan udah bisa kan udah gitu langsung take. Pokoknya udah bisa. Iya, bisa gitu ya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa bilang iya nggak bisa gimana gitu. Nggak bisa ya, harus bilang bisa Bisa. gitu. Memang sebenarnya gitu sih. Kalau aku bilang sih itu sistemnya agak lumayan oke dan bagus gitu sistemnya. Karena maksudnya kalau dengan nggak cara itu kita malah jadi berleha-leha nggak sih? Iya benar. Berleha-leha dan itu juga cost lagi gitu. Karena sampai syuting 2 hari 3 hari itu pasti costnya juga akan membengkak gitu kan. Jadi memang dari segitu kita juga maksudnya kita kan setiap minggu nih Vina mengeluarkan konten, pastinya kan dia juga harus menekan budget biar nggak terlalu high cost juga gitu kan, karena setiap minggu dia ngeluarin konten kan juga semua kontennya parodi gitu kan, jadi maksudnya ya sebenarnya tuh pushnya itu benar banget kalau menurut aku, jadi maksudnya ya di push 1 hari harus selesai, jadi memang dituntut keprofesionalitasan bukan cuma dari Vinanya tapi juga dari pasangannya. Bener nggak sih? Bener banget. Gitu, jadi memang selama kamu kerja sama Vina Van tuh gimana sih yang kamu rasain? Yang aku rasain tuh ya seneng banget karena kan apalagi aku dibangun buat berakting di kamera. Biasa kan aku nggak acting, aku biasanya tuh di live performance ya tetap acting, cuman kan di audience langsung. Tapi kalau ini kan dilihat seluruh Indonesia, apalagi di luar negeri gitu. Jadi tantangan juga sih buat aku juga karena jujur kalau udah syuting sama Kavina tuh ya kalau dibawa santai, tapi kalau dibuat serius, dia bener-bener serius gitu loh. Dia bener-bener kayak sampai kalau udah waktunya serius, kalau udah waktunya bercanda. Oke. Gitu, tapi aku nggak tetap kalau sama dia bercanda. Karena dari kecil ini udah dapet chemistry bercandanya gitu sebenarnya. Sampai kayak udah ada tetokannya gitu sama dia. Oh, oke. Jadi memang maksudnya karena mereka udah kenal deket juga, udah akrab ya. Jadi memang maksudnya untuk ngebangun si feel itu sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu susah. Cuman kalau emang dituntut untuk beradegan romantis dewasa, kayak apa sih gitu? Masih ada gapnya karena mungkin merasa kayak aduh gue waktu dulu sering dipangkat karena gue masih kecil gitu kan. Sekarang gue harus beradegan romantis gitu. Pasti merasa kayak ada agak canggung ya lebih tepatnya. Agak tanggung. Cuman kalau aku lihat sih dari video-videonya sih Jody membawakan dengan sangat baik gitu kan. Karena maksudnya terakhir aku ngelihat itu kalau nggak salah sampai ada dibikin tutorialnya videonya tuh kalau nggak salah ya hookup. Hookup itu dance cover sebenarnya jatuhnya. Itu dance cover jatuhnya. Sebenarnya kita gabut kan, kita mau ngapain ya Cong? Terus Kavina bilang, mau nari apa dance cover, cari deh dance cover apa. Gimana kalau hookup? Boljuk maaf ya, itu gabut ya? Iya gabut kan. Gabut jadinya begitu gitu ya, gue nggak kebayang kalau dia orang nggak gabut. Dia pengen nyari kostum kan. Ini Congnya bagus kan Cong? Iya. Kayak main teror banget kan penyanyi dangdut gitu. Terus apa gue pakai baju apa ya? Itu juga kayak nggak lama sih. Jadi sore itu kan udah kesorean kan, jadi kita syuting yang sore apa adanya. Maghrib kita pulang tuh. Besoknya syuting lagi pagi-pagi gitu. Jadi memang gitu. segitunya ya. Cuma memang fun aja pastinya di lokasi syuting. Iya, nikmatin aja gitu ya. Kalau mau syuting sama Kavina kayak main. Oh iya. Kerja sambil main. Sambil main. Jadi seru aja lah bawaannya walaupun ada targetnya, tetap ke-push target tapi tetap aja seru ya bawaannya. Tetap harus profesional juga. Benar. Itu paling penting sih karena maksudnya kan
dituntut juga karena gini, kalau kita lihat dari segi Vinanya sih dia profesional banget untuk ngebawain satu lagu. Jadi kalau misalnya dia punya pasangan yang nggak profesional pasti dia akan gedek banget. Kalau aku jadi dia pasti gedek banget beneran deh gitu kan. Aduh gue udah setengah mati totalitas, kalau ini orang nggak total gitu malah main-main, pasti kalau jadi dia juga gedek banget gitu kan. Jadi memang dituntut seperti itu ya biar sama-sama bisa menyeimbangi satu sama lain. Itu hal yang biasa sih terjadi sebenarnya kalau di dunia entertain. Nah, sekarang kan Jody ini mulai dikenal nih namanya nih. Alhamdulillah. Dikenal gitu dengan kalau nggak salah 16.000 sekian ya followers ya. Nggak beli loh kan? Nggak beli. Baru gue mau nanya. Beli nggak sih nih orang gitu, nih anak kecil satu ini beli nggak sih gitu kan? Oh ternyata dia langsung klarifikasi nggak beli katanya kan. Oh berarti itu kan follower asli itu kan. Asli. Nah tiba-tiba tuh meledak tuh sampai segitu banyak tuh yang jadi follower dan sekarang udah punya fans club nih. Alhamdulillah. Ada tuh tadi aku baca Jody Settler FC ya. Fans club berarti. Memang udah punya fans club nih kan. Udah punya fans club sendiri itu gimana sih perasaannya sampai tiba-tiba banyak nih orang yang kenal Jody gitu? Kaget sih. Sebenarnya aku nggak mau aku ada fans. Karena aku anggap mereka itu sebagai keluarga. Bukan. Karena aku nganggap mereka itu bukan sebagai fans, aku nganggap mereka itu sebagai keluarga. Jadi kalau kalian mau cerita-cerita apa ke aku, boleh silakan. Mau gibah-gibah apa ke aku bisa. Tapi nggak bocor kan? Nggak bocor, aku mah. Aku gibah deh sama dia. Aku Rumpino secret. Itu punya Kak Feniro. Beda ya. Pokoknya secret banget. Oh berarti memang maksudnya lebih menganggap fans itu adalah keluarga sebenarnya ya. Nggak ada fans aku juga bukan siapa-siapa sebenarnya. Kalau aku bukan karena mereka juga aku bukan siapa-siapa. Jadi sebenarnya lebih ke engagementnya itu berbeda ya. Lebih punya engagement sih kalau aku ngelihat mungkin Jody sama para fans-fansnya ya, gitu kan. Karena kan maksudnya kalau gini. Ini maaf ya guys, ini saya belajar dulu saja. Oke, engagement itu kayak ada misalnya hubungan tersendiri gitu. Jadi maksudnya hubungannya Jody dengan si para netizen itu, para fans-fans itu adalah hubungannya baik yang tercipta dekat gitu ibaratnya gitu kan. Jadi lebih kekeluargaan gitu kan. Memang itu sih benar sih. Jadi karena gini, kalau kita bisa bilang kan gara-gara mereka juga kita bisa terkenal. Karena kita punya fans. Mereka yang dukung kita, mereka yang ada buat kita, mereka juga yang menjadi garda terdepan juga buat kita kalau misalnya kita diserang atau kita diserang komentar-komentar negatif oleh banyak orang gitu kan. Jadi itu pasti menjadi garda terdepan buat kita adalah fans-fans kita. Jadi itu benar banget sih kalau membuat engagement yang seperti itu. Udah tahu kan engagement gimana? Apa kan? Iya tahu. Kalau bisa buat engagement seperti itu sebenarnya bisa diacungi jempol sih. Alhamdulillah. Dong. Tepuk tangan. Aduh, mana sih penonton-penonton? Udah dibayar ini. Iya, udah mahal-mahal. Tadi udah tepuk tanganin. Kita tepuk tangan balik dong. Jadi gitu ya guys, memang pendukungnya dia banyak ya. Ini dia banyak pasukan bodrek saya kesini ya. Oke. Nah, penonton alay. Jody, ini kan Jody kan sekarang kan masuk nih ke dunia parodi ya. Masuk ke dunia parodi ini kan pastinya nih banyak hal-hal yang menjadi pro dan kontra yang Jody dapatkan gitu. Itu gimana sih cara Jody menanggapinya? Aku lebih kayak ke sebenarnya aku orang polos toh Kak. Orang kelihatan polos dari mukanya. Aku orang polos aku ada masalah pun kayak aku tuh orangnya kayak cengeng gitu, kayak ada masalah pun kayak aku nggak bisa nyelesainnya nih. Aku nggak bisa nyelesainnya, nanti bakal jadi kayak kepikiran gitu. Tapi kalau untuk sekarang karena udah diajarkan sama Kak Vina, kayak lebih ke nggak peduli. Lebih nggak peduli tapi jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Sebenarnya lebih nggak peduli dengan komentar negatif ya kalau boleh aku ini. Jadi komentar negatifnya dia nggak peduli, tapi kalau misalnya dapat komentar positif membangun, itu bakal jadi ini aku sih intervensi aku kalau buat negatif ya. Kalau positif kayak aku terima kasih gitu karena kan aku di sini kan menghibur bukan buat cari masalah. Ini bukan buat cari masalah ya guys ya. Apa sih tadi kan ajarin Kak? Soalnya public speaking gue nggak bagus. Jadi bukan sih Kak. Boleh minum dulu. Dia mulai seret nih, karena mulai sedikit dia mulai kebongkar. Jadi sebenarnya lebih kepada ya kritik-kritik membangun lah kalau kita bilang ya kita ambil gitu. Kalau misalnya kritik negatif kita hempaskan keluar ya khusus ya kayak Syahri ini khusus hempaskan gitu kan ya. Nah sekarang kan ikut sama Vinavan nih. Vinavan ini kan kalau dibilang namanya sudah besar. Pernah ada rasa kayak deg-degan gak sih pada saat ngikut bareng sama Vina gitu? Deg-degan sih ada, cuman kayak sekarang tuh lebih kayak nggak nyangka
Nggak nyangka. Nggak nyangka karena dulu kan yang kenal Kavina kan kayak nari-nari di panggung kayak biasa-biasa gitu. Sekarang kayak udah dikenal banyak orang, sesuatu jadi benefit juga buat aku. Iya. Karena saking Kavina terkenalnya, di situ ada tercantum nama aku juga, jadi akunya juga yang naik gitu. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang itu adalah panjat sosial. Nggak. Kita nggak bisa bilang itu adalah pansos. Mungkin Karena kan yang ngajar aku kan Kavina. Nggak bisa itu panjat. Oke, ini keceplosannya. Yang ngejar-ngejar siapa? Kavina. Oke, baiklah, coba ceritakan kenapa bisa Vina mengejar-ngejar anak kecil ini. Oke, kita kumpas tuntas ya di sini, kita kupas. Oke, gimana nih? Jadi kan aku emang dulu kan sibuk-sibuk lomba-lomba, sibuk-sibuk perform kan di panggung. Nah, Kavina ngajak tuh untuk parodi ini. Cuman kan dulu aku kan sempet terikat kan, terikat kontrak. Sempet kayak takut buat kesini kayak belum bebas tuh Kak. Kayak Itu sama siapa kalau boleh tahu? Itu maksudnya anggota parodi lain atau misalnya itu terikat sama hubungan kerja lain? Gimana tuh cara ngomongnya? Nah, kayak itu. Iya, jadi Nah, sekalinya di kupas tuntas dia bingung jawabnya apa. Udah ada di otak cuma kayak takut ngomong gitu. Oke. Jadi itu dulu kayak ada manajer, bisa dibilang manajer sih karena kan aku dulu waktu kecil kan emang sama beliau kan emang bener dekat sama beliau. Cuman kalau untuk yang lain tuh kayak harus bilang dulu sama dia. Oke, kita bilang dalam arti manajer. Berarti sebenarnya sebelum terjun dengan Vina Fun sudah terjun ke dunia entertainment. Udah, tapi cuman masih kayak di daerah komunitas saja. Di area komunitas Bollywood. Oke, tapi udah punya manajer sendiri pada saat itu. Oke, berarti sebenarnya bukan termasuk kontrak atau dengan parodi yang lain ya. Bukan. Tapi lebih kepada hubungan dengan si manajer itu sendiri. Oke, lanjut. Iya, jadi kan kayak di situ kayak takut buat kemana-mana kan kurang bebas. Kalau mau sama ini harus bilang dulu, kalau mau ini harus bilang dulu. Oh, itu udah pasti karena gini, karena fungsinya manajer adalah seperti itu. Karena kan nanti dia akan mengatur jadwal, dia akan menyaring juga nih siapa nih akan kerjasama dengan kita sebenarnya gitu. Nah, aku di situ kan udah bilang kan Kak, kayaknya nggak bisa gini. Oh yaudah, akhirnya selama berapa tahun dimanggil lagi. Jod, kapan bisa yuk bikin gitu. Bukan gitu terus deh. Kapan ya Kak? Ketahuannya Vina Fun yang mengejar-ngejar Jod. Headline news ini ya. Jadi bukan aku yang pansos ya, justru kayak aku ini. Berarti Vina yang pansos sama Jody? Ya enggak, aku siapa? Terbalik ya, berarti Vina yang pansos sama Jody. Terus sering berjalannya waktu, aku udah mulai kayak, ayo Jod, kayaknya udah deh, kayak aku nggak mau di zona ini terus. Aku pengen berkembang gitu loh. Akhirnya aku memberanikan diri kayak, yaudah Kavina, ayo gitu. Walaupun aku di situ masih backstreet. Backstreet? Iya, diem kan? Iya, backstreet. Bener kan? Ya. Kak, ajarin Kak. Iya, seperti. Ini kayaknya aku harus mengeluarkan masyarakat yang di sini ya, beda nggak banyak nanya. Iya, bener kan backstreet bener-bener. Tapi aku masih backstreet gitu, masih backstreet udah kayak gitu. hubungan pacaran aja di backstreet ya. Oke, masih diam-diam nih. Masih diam-diam. Tapi kan kontennya akan keluar, gimana caranya bisa diam-diam? Nah, itu yang jadi resiko sebenarnya. Oke. Udah resiko aku, kayak udah sebenarnya kayak udah nerima Kavina, terus nggak mikir ke depannya gitu. Nggak mikir dampaknya bakal gimana sama manajer itu. Oke. Tapi akhirnya udah aku bicarakan baik-baik, kalau ini tuh bener gini, akhirnya udah nerima, kayak yaudah maunya jadi seperti itu, yaudah ayo jadi masing-masing, ini masing-masing. Oke, ya fair enough lah ya. Maksudnya kan Jody juga pengen berkembang menjadi pribadi mungkin yang lebih baik atau misalnya pengen berkembang ke arah mana itu mungkin karena dia masih muda juga ya, Jody masih muda juga, jadi mungkin pengen punya pengalaman di satu tempat yang lain tuh wajar banget sih. Jadi nggak stuck di era itu aja. Nggak stuck, karena kalau kita stuck di satu area juga kadang-kadang kita nggak bisa berkembang. Kadang-kadang kita juga harus keluar dari zona nyamannya kita untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Itu bener banget sih, karena di umur muda ini adalah bisa saatnya kita untuk bisa mengambil pengalaman dari satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya. Kalau kita cuma ada punya pengalaman satu tempat doang, ya udah informasi yang kita dapat juga kita nggak akan luas. Iya bener. Iya nggak sih? Dan enaknya di Kavina tuh aku bebas, dalam arti bebas bukan di dunia parodi ya, bebas kayak aku boleh ngambil job di mana aja, aku boleh ngatur jadwal kapan aja. Jadi Kavina kan sebelumnya nanya dulu, job tanggal segini aman. Aku bilang kalau ada job nih, misal kalau ada job kayaknya nggak aman deh Kak, gitu. Kayak nggak aman. Oh yaudah ganti hari aja, gitu. Otomatis kalau kita bilang inti berarti kerjasama utamanya Jody adalah dengan Vina, gitu.
Pernah nggak sih ada omongan dengan Vina kayak gue pengen deh collab sama parodi yang ini, gue pengen sih collab sama parodi yang A, B, C, itu pernah nggak sih? Justru aku malah nggak ngomong dulu, masuk kayak ada orang ngajak nih, aku ngomong ke dia, kayak ini gimana, aku screenshotin bisa percakapan aku sama dia, screenshot, kayak ini gimana. Kak Vina pengen aku tuh, kalau misalnya mereka dari YouTube yang membangun aku, boleh nggak apa-apa yang bisa ngembangin. Tapi kalau untuk menjatuhkan, nggak, Vina nggak mau. Oke. Ya, itu benar. Jadi maksud aku gini, berarti lebih tepatnya sebenarnya Jody ini meminta izin terlebih dahulu kepada Vina. Once Vina itu confirm, and you do it, gitu kan? Ya, apa tuh? Jadi saat Vina sudah konfirmasi. Ayo, aku bukan Kak Vina jago bahasa Inggris. Kalau udah sama Nari mau bahasa Inggris. Lah aku. Maaf, ini gue dimarahin deh sama narasumber. You can do it, aku tahu you can do it. Oke, berarti gini, kalau misalnya Vina Van sudah konfirmasi, baru dikerjakan oleh Jody kan. Iya, tapi kalau misalnya Vina Van tidak mau konfirmasi, tapi sebenarnya dia punya alasan tertentu kan? Iya, punya alasan. Ya pasti aku bakal terima karena aku bakal ngikutin aturannya Kak Vina juga kan. Ya, karena lebih tepatnya sepertinya dia menganggap bahwa sosoknya Vina ini adalah seperti guru. Nah, guru. Ya, guru. Gila deg-degan banget dia sampai. Saya kan Jody juga ternyata salah satu anak muridnya Vina juga. Iya. Sama tadi aku juga sempat ngobrol sama Bayu Production juga, dia dapat banyak dukungan juga dari Vina Van yang banyak berperan di kontennya juga gitu kan. Jody, kemarin tuh aku sempat buka Q&A juga di Instagram gitu kan. Kita baca ini, aku tuh baru buka kalau nggak salah tadi guys. Aku tuh udah baru buka kalau nggak salah tuh kayak around jam 2:30 atau jam 3 gitu. Aku bilang jam 8 tuh aku tutup ya pertanyaannya. Aku nggak nyangka ternyata dalam waktu sebentar itu tuh orang banyak yang nanya. Pengen tahu ya kisah hidupku. Kepo ya orang-orang pada ya sama anak kecil satu ini ya. Oke, kita langsung aja buka pertanyaannya guys. Jeng jeng jeng. Deg-degan nggak? Deg-degan. Deg-degan ya. Kan nanya apa sih? Tapi ini aku kembaliin ke Jody lagi. Kalau misalnya Jody ada pertanyaan yang memang Kak aku nggak pengen itu aku jawab, dia di skip aja. Iya. Oke, kita mulai. Yang pertama, nih dari Resepi Bumia _ Kakak bisa dance itu karena belajar, otodidak atau kerjaan sih Kak? Aku biasa dance karena kan dulu kan emang aku suka nari-nari kan depan kaca, dan sampai orang tua tuh kayak apa nggak dimasukin sanggar aja ya gitu. Dulu emang aku sempat sanggar, cuman sanggar itu cuma 3 bulan gitu, dan sampai 3 bulan itu aku udah langsung otodidak sendiri. Tapi berarti awalnya dari sanggar dulu. Sanggar berarti udah ada basic. Udah basic, benar-benar. Terus sampai keluar dari sanggar aku udah otodidak. Otodidak sendiri ya, sampai akhirnya sekarang di konten-konten juga itu juga otodidak aja belajar gitu belajar kan. Jadi ngeliat video langsung bisa nangkep itu apa ya. Oke. Nice. Kita lanjut dari Bakia Syafrudin. Latar pendidikan Kak Jody apa sih, dan Kak Jody itu berapa bersaudara? Latar pendidikan gimana sih? Maksud gini, pendidikannya terakhir apa? Oh, pendidikan terakhir. Lucu ya ini. Ini kayak mau pinjol ya. Pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir kan SMK. SMK jurusan? Jurusan akuntansi. Dan tapi berapa bersaudara? Aku 9 bersaudara, aku yang ke-8. Apa? 9 bersaudara? Ya, kita tuh emang member-member Cherry Bell. Oh, Cherry Bell yang beautiful ya. Oke. Berarti memang maksudnya member Cherry Bell ya dia. Berarti memang bersaudaranya itu 9 orang ya. Bersaudara. Rame banget ya. Anak ke-8. Dan mereka suka India. Semuanya. Berapa cewek berapa cowok? Aku punya kakak laki-laki 4, 5 perempuan. 5 paling kecil perempuan. Paling kecil perempuan. Oke guys, nice. Mereka ternyata 9 bersaudara. Banyak ya. Jadi satu rumah tuh kayak demo ya. Apalagi ponakan juga banyak. Banyak ya. Ada 12. Oke, nice. Oke, udah ya. Kalau mau demo tinggal datang keluarga dia aja ya. Ada banyak gitu ya. Nah, lanjut. Ini ada yang nanya dari masih dari Bakia Syafrudin. Masih dari Bakia Syafrudin. Nanya juga nih, lebih suka nari India atau K-pop sih sebenarnya? Nah ini nih, sebenarnya kan emang dari dulu kan basicnya India kan. Untuk K-pop ini kan aku kayak hal baru yang aku pelajarin. Jadi aku lebih kesuka India karena India tuh lebih apa sih namanya, lebih universal gerakannya dibanding K-pop. Kalau di K-pop kan kita harus lihat video dan harus sama-sama seperti itu kan. Tapi kalau India
kita bisa mengkreasikan gerakan kita sendiri. Bener, karena gini, kalau di K-pop itu setahu aku kalau misalnya kita dance cover tuh harus benar-benar detail. Yes. Detail banget dari gerakan kaki, dari gerakan tangan, dari ibaratnya gerakan kepala kita tuh harus detail. Karena aku juga pernah cover dance Korea, jadi kayak mati gue detail banget nih. Karena kalau India itu ya udah kalau misalnya kita salah dikit ya bisa improvisasi gitu bisa kan. Berkreasi gitu. Bisa berkreasi, tapi tetap aja nggak kelihatan gitu kita berkreasi. Orang lihatnya sama aja sama video gitu kan. Padahal kita udah lupa gitu kan. Cuma maksudnya orang masih bisa memaafkan, tapi kalau misalnya kita masuk ke dance cover K-pop itu kayaknya susah deh, itu susah banget susah. Ini Mas sekarang lebih sukanya ke India ya. Kita lanjut nih. Dari Nur.Riwanto, Kak Jody suka sakit hati nggak kalau ada yang ngebandingin kakak dengan orang lain? Sakit hati? Sebenarnya sakit hati enggak sih, cuman kayak aku introspeksi. Emang sih dia lebih bagus gitu, kayak iya sih lebih bagus, tapi aku nggak mau kalah dong. Aku mau jauh lebih bagus lagi, jauh lebih ini lagi, karena aku nggak mau dibanding-bandingin, karena kan kita semua sama. Benar-benar, karena kan maksudnya mungkin di sini juga Jody mungkin punya karakter yang berbeda juga kan, masuknya sama-sama punya karakter yang berbeda. Sama-sama punya karakter, jadi mungkin kalau dibanding-bandingin ya nggak perlu dibanding-bandingin kali ya. Ya udah kalau mau nonton aja. Ini masing-masing gitu loh. Dan mereka mungkin punya masanya masing-masing juga gitu kan. Oke, kita lanjut nih. Maaf, ini dari Bakia Syafruddin ini banyak ya pertanyaannya. Ini maaf, Bapak kenal sama Bakia Syafruddin enggak ya? Kirain ini kenal ini, soalnya banyak pertanyaan deh. Kalau latihan bareng Jonas yang ciptain koreonya siapa? Jonas siapa ya? Jonas itu panggilan aku dulu waktu nari-nari. Sekarang tuh masih Jody dan Agnes. Dulu tuh partner aku Agnes. Oh, Agnes. Nah, itu masih sering kalau misalnya latihan bareng tuh masih siapa yang ciptain koreo nih? Dulu masih ada guru. Sama pakai guru juga. Masih pelatih. Cuman sekarang kita saling berbagi koreo. Tapi sampai sekarang masih perform dengan Agnes tersebut. Iya, masih. Oke. Berarti masih sering perform ya guys ya. So, performnya tuh di wedding atau misalnya ada special ada yang di wedding, ada yang dari komunitas juga, dari event-event misalnya komunitas Bollywood bikin event, Jonas dipanggil gitu. Oh, Jonas dipanggil. Di wedding juga pun gitu. Oh, berarti nama Jonas itu udah banyak orang tahu nih. Jonas itu adalah Jonah dan Agnes. Jody dan Agnes ini memang udah banyak orang tahu dan memang sering perform di wedding. Iya, dari kecil Kak. Oh, dari kecil? Dari awal-awal aku masuk sanggar dipasangi sama dia, dan sampai situ terus sampai sekarang. Sampai sekarang perform bareng? Wow, langgeng juga ya, tapi nggak ada kepikiran untuk menjadi pacar atau gimana? Nggak ada sih Kak, karena kan kita dari dulu mah udah nganggap adik kakak. Adik kakak ya? Biasa gitu sih, biasa berawal dari adik kakak. Biasa gitu sih ya. Lanjut. Berisik kamu sih di samping. Lanjut nih dari Andaresta Susi 90. Opa. Iya. Opa, sering-sering ajakin Queen buat dance K-pop dong, kayak waktu itu Blackpink. Iya udah sering, cuma emang anaknya susah. Apa sih memang susah ya? Iya kan, karena kan emang udah dia udah melekat jiwa Indianya. Tiba-tiba minta di K-popin. Iya. Kan gimana sih Cak, ajarin gue. Tapi aku pernah ngeliat dia bikin ini, pernah ngeliat Vina bikin Pretty Savage. Iya. Sama aku kan sih? Iya. Maaf, aku konfirmasi dulu. Vina tuh bikinnya sama dia bukan sih, Vin? Oh iya. Sorry, pada saat aku yang ngajarin. Pada itu mungkin aku belum tahu banget mengenai Jody kali pada saat itu ya. Lalu sama Jody ya? Sama aku Kak. Nah, itu keren banget sih. Ya kali sama Dayat. Dia sama Jody ternyata ya. Oh, berarti dia gurunya ternyata ya. Maaf ya. Itu bagus banget, banget dan kompak banget gerakannya. Bagus. Oke, next. Ada yang nanya nih, ini ada yang kepo banget nih soal pacar. Dari dia, ini sering banget ditanya di DM. Sering dia. Aku bacain aja. Ya udah sekarang ngomong di sini. Oke, bacain dulu namanya boleh ya? Boleh Kak. Boleh ya? Oke. Diana_Sari 235. Nah, ini yang sering nanya nih. Ini yang sering nanya nih. Ini masih ini. Coba nanya apa ya? Ditantangin tuh Mbak Diana. Mau tanya Jody. Iya. Masih sendiri apa sudah punya pacar? Sama ditanya itu di DM juga gitu. Oke. Sekarang aku ini di sini. Boleh jawab aja. Betul sekarang ada.
Berapa banyak? Ini siapa sih? Berapa pertanyaannya? Berapa banyak? Satu pacar. Satu pacar. Tapi gebetan? Satu pacar, selingkuhannya 6. Enggak, aku cukup satu aja. Kalau aku tuh orangnya simple Kak. Misalnya kayak setia, setiap tikungan ada. Ya, setia. Maksudnya setia tuh kayak mempertahankan. Oh, gitu. Mempertahankan gitu ya, bukan setiap tikungan ada ya. Anaknya rata ya. Mempertahankan ya. Nih mempertahankan. Mempertahankan. Ada satu ya, udah jangan banyak tanya lagi ya. Pokoknya Jody udah punya satu pacar. Kalau misalnya ada yang mau ngedeketin, sering nanya banget nih. Oh, di DM ya. Di DM ya. Oh, sampai begini loh nih. Nggak kelihatan Pak rambut nih. Berarti itu udah punya pacar ya. Udah clear ya, berarti udah punya pacar, tapi nggak perlu tahu pacarnya siapa guys ya. Oke, next. Ada yang nanya nih. Kak Jody. Kalau ada channel lain yang ngajakin collab, kira-kira mau nggak? Ini terlepas dari Jody, maksudnya pernah diajakin nih, gitu kan? Dan harus minta izin sama Vina kan, gitu kan? Kalau memang ada yang ngajakin ini parodian lain tuh mau nggak? Mau, tapi aku harus ikutin arahan dari Kak Vina dulu. Tetap minta izin sama Vina, karena kan memang rulesnya kan dia adalah tim intinya. Iya. Vina kan, pasti kan tetap akan ada pembicaraan dulu dengan Vina sebelumnya, baru. Bener, kalau dibilang mau sih ya mau, karena itu kan rezeki dong. Iya. Gak mungkin aku tolak. Tapi aku kembali lagi kan di sini aku kan udah menjadi suatu ikatan sama Kak Sudah Vina berkomitmen. Kan. Udah berkomitmen. Okay. Kalau emang ada ini izin dulu, ya udah aku izin gitu. Izin dulu ya gitu ya. Udah ya nggak masalah sih sebenarnya. Karena itu kan keputusan Jody juga untuk masuk ke. Karena gini mungkin Vina mengajak tapi kembali ke keputusan Jody. Iya. Jody ikut atau tidak. Tapi Jody di sini sudah berkomitmen ikutin Vina menjadi tim intinya. Ya udah ya harus fair enough juga sebenarnya. Oke, next. Ada yang nanya nih. Dari Vini the tweet. Oh ini tetap. Ini lagi ya. Tetap. Ini pokoknya yang sering nanya. Aku seneng karena dia sering nanya. Vina sering nanya. Vini. Kalau ini Vini. Oke ya. Selain dancer lip sync, desain make, mampus kita nih banyak banget guys ya. Dancer lip sync ternyata dia banyak banget talentnya. Selain dancer lip sync, desain, makeup, bakat apa lagi yang belum kamu tunjukin? Coba tuh. Apa bakatnya ya? banyak anak kecil satu ini ya. Aku bisa apa aja Kak? Nyapu, ngepel, cuci piring bisa. Oh jadi kalau misalnya dia mau dijadiin bapak rumah tangga juga bisa ya? Jatuhnya kayak apa ya? WNA kali ya? WNA? Kok WNA sih? TKI? WNA bukan negara asing. Berarti kalau misalnya jadi TKI juga bisa ya? Bisa. Dikirim kemana aja mau? Ke Arab kali aku. Ini kenapa sih Mbak? Aduh, gak kebayang ya orang-orang yang kerja sama-sama dia ya, kuasa rahangnya bisa kayak gue nih, pegel gitu ya, ketawa mulu gitu kan. Oke lanjut nih. Aduh ini pertanyaannya sweet sih. Oh my god. Dari MPIT 09, Kak Jody sesayang apa sih sama Kak Vina? Oh, ini pakai musik sedih nanti, oke. Lanjut. Ini jujur ya kayak. Oh ya, oke. Kayak aku tuh kalau dibilang sayang banget. Sayang banget Karena kan untuk aku mencapai sekarang ini kan karena beliau. Iya. Karena beliau tua banget ya, oke. Karena Kak Vina kan, karena Kak Vina. Jadi aku lebih kayak menghargai kayak lebih ke menghormati juga kan karena Kak Vina kan di sini kan lebih tua gitu dari aku. Kayak udah aku anggap dia sebagai kakak sendiri lah, sebagai keluarga juga. Jadi dibilang sayang banget. Sayang banget ya. Jadi maksudnya juga karena kan dari awal karirnya Jody juga masuk ke dunia perparodian ini itu kan juga tidak terlepas dari Vina Van juga kan. Kalau aku paling takut tuh kalau dia marah. Sampai nangis aku. Waktu itu pernah syuting Vina hatinya tuh lembut, Vin. Jadi waktu itu pernah syuting ini adegannya banyak, bajunya banyak. Aku dia telat. Mungkin karena aku pengen ngejelasin bener nggak tahu jalan atau gimana kan takutnya jadi alasan. Takutnya bilang kasihan kan malah sama diomelin. Jadi aku udah diem aja. Sampai di sana gimana sih? Ini kita adegan banyak loh. Adegan banyak, baju banyak. Kenapa datang jam segini? Sampai dia hafal caranya ya. Sampai aku tuh masih kayak kita syuting aja diem-dieman kayak aku merasa bersalah gitu. Tapi kita harus tetap jaga mood gitu. Jaga mood. Kalau dari depan kamera tetap jaga mood, tapi setelah ini lagi diam lagi ya, jadi kayak kalau aku paling takut dia marah. Paling takut makanya jangan bikin marah. Makanya ya telat sih. Emosi dong. Aku ketiduran akhirnya nggak jadi syuting.
Sampai di chat gini. Lu jam 12 nggak datang. Nggak batal ya syutingnya gitu. Tapi kalau aku jadi Vina aku juga marah sih. Iya, bener. Aku juga merasa bersalah. Karena saya udah di-prepare, tiba-tiba dia nggak datang. Bikin tensi kan, gitu kan. Karena kesiangan kan. Ya itu sebenarnya lebih tutup ke profesionalitasnya aja Ya, sih sebenarnya kan. Sebenarnya disiplin. disiplin juga waktu gitu kan. Karena kan itu costnya bakal banyak kalau sampai 2 hari. Kalau lagunya cuman, maksudnya kalau lagu dengan cuman kostum satu aja masih is oke. Karena mau syuting sore, mau syuting besok lagi tuh nggak apa-apa gitu. Cuman kan kalau ini kan dituntut baju banyak, adegan banyak kan, apalagi adanya kecil-kecil kan. Jadi harus benar-benar dari seharian penuh gitu. Dan mungkin di sini juga kalau menurut aku sih Jody juga dituntut untuk maksudnya mengikuti cara kerjanya Vina. Karena kan Vina juga ngeluarin konten kan maksudnya itu setiap minggu ya. Iya. Jadi kan pressure-nya dia juga akan berbeda gitu kan. Itu seru sih. Maksudnya Jody jadi punya pengalaman baru, punya ibaratnya Jody di sini juga bisa belajar disiplin juga gitu kan. Bener banget. Oke, next. Ini ada nih yang nanya nih. Akhirnya cuma ngomong gini dong. Gak mau nanya, cuma mau bilang Jody baik, ganteng, orangnya tulus, insya Allah sukses. Itu mah nggak nanya. Nggak nanya memang. Terima kasih. Ya bilang makasih dong, dia udah muji. Terima kasih Kak. Nah ini ada yang nanya nih, itu tadi dari _Arzi ya. Oh mas sering haus anaknya. Oke, dan lanjut. Tadi ada 9 gitu. Ada 9, 10, 11. 9 kayak itu. Oh 9 ya. Ini dari _Yah. Ini gimana perasaan Jody setelah masuk jadi tim intinya Vina Fun? Aku seneng banget, apalagi udah pas waktu peresmian aku jadi talent team itu langsung kayak oh my god, sejauh ini Kak gitu, sejauh ini, apalagi sampai sekarang tuh udah orang banyak yang kenal kan, karena apalagi dari fansnya Kak Vina pun jadi kayak fans aku juga gitu, jadi kita sama-sama kayak saling backup satu sama lain juga ya, jadi saling ngedukung juga ya. Banyak endorse itu pasti, tetap ya. Itu pasti endorse itu ini bener banget Kak. Boleh iya. Ini benar banget Kak. Selama aku sama Kak Vina, alhamdulillah banyak endorse yang masuk gitu. Banyak endorse yang masuk. Nggak apa sih aku kayak. Apalagi opa eye catching. Eye catching. Eye catching itu menarik. Oh menarik. Oke. Suka ya dengan polosnya dia, aku demen nih. Ada yang bilang kayak gini nih dari Vinafar_lovers. Oh ini Vinafar lovers ya? Ini menurut aku salah satu akun pendukungnya Vina Fun yang memang sangat mendukung banget gitu. Dan masa orangnya kayaknya fair enough sih kalau aku ngeliat adminnya ya, gitu. Ini salah satunya gitu. Banyak banget tapi kan Vina Fun banyak banget ya followersnya di seluruh Indonesia banyak. Tapi yang sering berkomunikasi sama aku adalah Vinafar_lovers ini, gitu kan. Sering DM-an gitu. Dan dia nanya kayak seneng gak Kak Jody gabung di timnya Vina? Udah pasti seneng banget lah ya. Senengnya nggak bisa dipakai kata-kata. Pokoknya benar-benar seneng banget. Terus aku sih berharap Kak Vina tuh terus bimbing aku sampai ke depannya lah gitu. Nah kan awalnya ini kan Jody kan sempet yang kayak dikejar-kejar oleh Vina nih. Kayak kenapa akhirnya Jody memutuskan untuk ya udah masuk ke, masa gini, terlepas dari Jody ingin berkembang gitu. Tadi kan jawaban Jody adalah Jody ingin berkembang gitu, menjadi sesuatu yang lebih baik lah gitu kan. Terlepas dari itu kenapa? Risih dicatin mulu. Saking kayak terus. Gini-gini. Oh ya udah deh. Enggak lah, tapi emang aku punya keinginan, jadi kayak punya keinginan untuk memasuki hal yang baru. Jadi dari pribadinya Jody dari pribadi sendiri aku ya. sendiri kayak apa sih gitu, kayak pengen apa sih, kayaknya bagus deh. Kayaknya bagus kan, aku sering lihat parodinya juga kan. Apa sih kayaknya pengen nyoba deh. Akhirnya sampai sekarang jadi menikmati parodi ini. Menikmati prosesnya juga. Ya, kalau gitu kita langsung aja tanya sama Vina Fun ya. Oh, ada orangnya di sini. Ada dong. Kita langsung tanya aja Vina Fun masuk ya. Perasaan dia lagi nyatok tadi. Kita langsung tanya aja nih sama orang yang katanya ngejer Jody. Ya. Boleh nih ya. Kita tanya langsung nih sama Vina Fun. Yo. Ini frame ya Vin. Sini Vin. Ya. Kok ada lagi Gitu. Reka ulangi ya. Cering gitu ya. Boleh berbagi ya mic-nya ya. Oh iya. Oke.
Selagi ini soal anak didiknya banyak guys ya. Jadi satu-satu ini kalau ada emaknya gue masukin aja langsung gitu. Ini ceritanya gimana? Ini menurut pengakuan nih dari anak didiknya Vina ya. Katanya Vina yang ngejer-ngejer dia. Coba Vin. Mana nih Vin? Gue heran deh. Lu nggak ngeliat cetan lu dulu. Gue masih ada screenshotannya, Cang. Boleh, jadi mungkin boleh bergeser di sana sedikit. Geser dong. Mungkin biar posisinya biar agak di tengah Vinanya. Ini cuma do ya, gue ya nggak ada. Apa nih Vina satu lagi? Oke, lanjut Vin. Kenapa maksudnya akhirnya ngejer-ngejer Jody gitu loh? Alasannya cuma satu, karena aku melihat potensi yang besar dalam diri dia. Oke, jadi memang awalnya Vina tuh ngeliat potensi itu dan kayak sayang banget nih kalau nggak dikembangin gitu ya. Akhirnya ngejer-ngejer dia gitu kan. Walaupun awalnya tuh ada rasa gedek nggak sih? Kayak nih orang nolak gue mulu gitu kan? Gitu, ada rasa gedek nggak? Gedek sih nggak ada, cuman karena aku lebih ngerti aja sih posisi dia waktu itu kan, jadi lebih ke oh ya udah kalau misalkan nggak mau, cuman kalau misalkan nanti lu mau ya kabarin gitu, lebih ke kayak gitu aja. Tapi emang dia agak PHP gitu kan, ya kak bau tapi nggak bau Sombong. Oh ya sih masih positif. tapi posisinya waktu itu aku ngerti sama keadaan dia, jadi aku juga nggak terlalu memaksa atau gimana, cuman aku kayak ngasih tahu kayak gue mau sama lu nih gitu, mau bikin karena gue tahu lu pasti bagus gitu, dan lu tuh udah punya potensi yang gede lah gitu. Sayang kalau misalnya nggak dikembangin ataupun nggak dikasih tahu ke semua orang istilahnya gitu kan. Jadi makanya aku waktu itu berkali-kali ngechat dia, nanya dia gitu, ayo kapan kayak gitu sih. Berarti memang di sini Vinanya juga yang sebenarnya gini, karena Vina melihat potensi dia, jadi Vina yang lebih berusaha ya, lebih berusaha maksudnya untuk aduh gue pengen banget nih ngembangin anak ini gitu, pengen banget ngembangin ini, dan akhirnya ngejer Jody pada saat itu, dan akhirnya sekarang Jody banyak dikenal Jody gitu kan. Gini, Kak Vina tuh orangnya nggak egois gitu. Di syuting pun kalau Kak Vinanya bagus, akunnya jelek, dia harus take ulang. Oh, oke. Yang penting harus perfect dua-duanya. Iya, harus benar-benar gitu. akunnya bagus, Kak Vinanya juga bagus gitu. Jadi dia tuh benar-benar harus kembangin aku dulu. Kalau dia mah gampang, ngerti nggak? Kayak ngebelakangin dia dulu. Yang penting talentnya dulu nih. Ya lebih tepatnya sih nggak egois dengan dirinya sendiri ya. Jadi maksudnya melihat bahwa maksudnya ya udah kalau misalnya gambarnya mau perfect ya bukan cuma gue doang yang terlihat perfect gitu kan. Karena aku udah pernah wawancara Vina sebelumnya, Vina memang punya karakter yang seperti itu gitu kan. Nah Vina selama kerjasama dengan Jody pernah menemukan kesulitan apa sih? Kesulitan mah nggak ada karena aku udah tahu dia. Telatnya nggak sulit, telat. Aku aja yang bilangin telatnya. Itu aja sih, karena pernah aku ngamuk banget gara-gara harusnya jam 7 udah di rumah, jam 12 nggak ada kabar. Berarti lebih ke disiplin waktu kali ya, disiplin waktu ya Jody ya. Kadang waktu itu kayak lu ngeyel ya, gue bilang nginep gitu. Karena ini tuh harus pagi-pagi banget. Karena waktu itu Meniko jadi Nikia tuh udah berapa? 9 baju. 9 apa berapa? 7 baju. 7. Itu banyak banget tuh, iya. Kostum dan lokasinya itu luar biasa banyak. Jauh-jauh Bogor, Jakarta, Bogor itu banyak sekali. Dan kita tuh cuma punya 1 hari. Karena waktu itu hari Minggu kita harus syuting, Selasa tuh harus tayang. Oh, oke, mepet banget ya itu ya, iya. Dan pada saat itu aku udah bilang, jadi mendingan nginep, jam 7 kita udah mulai start nih syuting gitu kan. Terus udah gitu kata dia nggak bisa kak, gini. Oh ya udah oke, asal tanggung jawab gitu kan. Taunya nggak ada kabar, dia siang baru datang. Nggak bakal kekejar mau nyampe gimana. Iya sih, karena itu sampai 7 kostum itu kan waktunya juga panjang gitu. Mungkin akhirnya ya udah kita kejar tuh hari itu, tetap nggak kekejar gitu. Akhirnya karena hujan juga jam 4 udah hujan, itu nggak nyampe setengahnya kita syuting. Akhirnya besokannya syuting ulang, terus ditambah lagi ada dari kameranya juga nggak beres tuh, salah settingan kamera. Jadi mau nggak mau kita syuting ulang dari awal. Akhirnya kita syuting, kemarin tuh hari Senin bukan hari Minggu. Hari Senin malah. Hari Senin tuh syuting, Selasa tuh harus tayang. Jadi mau nggak mau tuh hari Senin syuting. Aku nonton tuh bloopersnya. Iya kan. Akhirnya ada kesalahan dan segala macam, ditambah juga hujan. Selasanya pagi syuting ulang dari awal sampai akhir. Itu jam 3:30 ya. Jam 3:30 baru selesai syuting, langsung ngedit. Jam 9 malam tayang. Langsung tayang. Itu prosesnya benar-benar cepet ya kalau kita bilang untuk proses untuk video itu tuh cepet, tapi memang hasilnya bagus banget karena aku nonton.
Ya aku sampai ke bloopers aku nonton, kayak aku penasaran, ini kostumnya banyak banget nih, gimana cara bikinnya gitu kan. Baru tahu tuh, maksudnya pada saat nonton bloopers itu baru tahu, maksudnya ternyata ada kesalahan di kamera, ternyata ada telat dan sebagainya gitu kan. Gitu. Jadi harus ngulang syuting lagi gitu kan. Nah, selama nih Vina mendidik Jody nih gitu kan. Apa sih potensi yang maksudnya gue pengen ngebentuk anak ini tuh jadi seperti ini gitu? Yang pastinya aku pengen ngebentuk dia sebagai seorang entertainer yang mentalnya kuat gitu kan. Karena kalau entertainer tuh modalnya mental sama skill sih. Tapi bedanya skill itu bisa diasah gitu kan. Tapi kalau mental itu kan gimana ya? Maksudnya lebih sulit gitu kan untuk ngasahnya. Ngasahnya gitu. benar. Itu benar-benar harus pelan-pelan kita kasih pengertian secara perlahan. Ayo kita bentuk mental yang karena baik. tuh kalau ada komen-komen yang kalau kan suka baca komen di YouTube Kak Vina kan, terus aku lihat komennya kayak ada yang lebih kayak ada yang gini aku suka nanya kayak ini gimana Kak, gua kurang ini kan, udah kata dia udah nggak apa-apa, lu nggak usah ngebacain, nggak usah dengerin mereka, lu tuh udah bagus, harus jadi tambah bagus lagi gitu. Jadi kayak dia tuh ngarahin kayak udah jadi buat membangun aja buat lu. Jadi mungkin kita lihat di sini kayak ya udah Vina bukan cuma mengasah atau membentuk skillnya dia aja, tapi membentuk mentalnya dia juga semakin kuat untuk masuk ke dunia entertainment. Karena kan skill udah nggak usah diraguin lagi. Karena dia udah punya skill nari sendiri dari bawaan dia kan dari kecilnya gitu kan. Tapi sekarang yang jadi PR Vina adalah mentalnya, terus attitude-nya, disiplinnya gitu. Disiplinnya seperti itu sih. Karena cara kita berperilaku pun kan pasti kan menentukan juga gitu kan. Kita harus berperilaku seperti apa di depan kamera, di belakang kamera, bersama orang segala macam. Benar. Itu sih. Nah, karena dia ini masih kecil. Polos sekali gitu. Benar-benar. Jadi karena dia saking polosnya, mungkin Vina agak sedikit lebih gampang untuk masuk ya. Untuk masuk, untuk ngasah dia. Influence yang baik yang pastinya. Yang baik buat dia. Nah, Vina, aku juga pengen tahu nih tanggapan dari Vina sendiri gitu kan. Kalau tadi aku sempat nanya ke Jody kayak, Jody kalau misalnya kolaborasi dengan orang lain di luar sini boleh nggak? Gitu kan. Karena kan di sini posisinya Jody sudah menjadi tim intinya Vina gitu kan. Itu kalau menurut Vina boleh nggak sebenarnya dia untuk berkolaborasi dengan yang lain atau perparodian yang lain gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman memang ada prosedurnya gitu kan. Harus ada komunikasi di situ. Terus udah gitu juga, aku juga pasti bakal lihat dulu nih, kolaborasi ini tuh bakal bawa dampak yang baik nggak buat dia, gitu. Bakal bawa efek yang baik kah buat dia, gitu loh. Akan bisa membuat nama dia lebih naik lagi kah atau gimana, bisa bikin image dia lebih baik kah atau gimana, itu juga kan harus dipertimbangin gitu loh. Terus antara channel aku dan channel dia pun yang mengajak itu kan harus ada komunikasi. Apakah kita bisa bicara nih, apakah kita bisa barter kah supaya aku juga bisa bantu up channel dia gitu kan, atau seperti apa gitu kan, itu kan bisa jadi kayak omongan jadi pembicaraan gitu. Jadi pembicaraan dan jadinya nanti kolaborasi itu nggak bakal sia-sia gitu kan. Ada benefitnya satu sama lain seperti itu kan jauh lebih baik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau boleh kita garis bawahi sebenarnya boleh, tapi asalkan tetap dengan rulesnya meminta izin gitu. Karena kan posisinya juga di sini Jody adalah tim intinya Vina gitu, ibaratnya bukan kalau kita bilang seperti Adin Firmansyah adalah guest star ya. Guest star, jadi dia punya akun YouTube sendiri, dia mau kolaborasi dengan siapapun, Kak Adin tuh bebas gitu kan, karena dia adalah guest star. Tapi kalau di sini kan posisinya Jody adalah tim inti gitu kan. Di mana tim inti itu ada Kak Rizal, Kak Tama, Jody, kemudian ada Ferdiansyah udah kemarin tuh aku sempet nanya ke Ferdian waktu itu di ini aku pernah nanya ke Ferdian di podcast aku bahwa part 1 tuh dia belum tahu kalau dia itu adalah tim inti atau bukan. Karena itu baru ya, baru banget dan kemarin setelah kolaborasi Sams mungkin menjadi masuk tim inti ya. Kemudian satu lagi adalah Kak Aldo itu adalah tim inti. Iya. Kak Aldo adalah tim inti. Jadi memang sekarang tim intinya Vina semakin lama semakin berkembang, semakin banyak ya Vina ya. Yang pastinya sukses lah Vina untuk konten-kontennya. Subscribe juga channel YouTube-nya Vina Fan. Yang pastinya kalau misalkan subscribe banyak nih guys ya, Vina Fan tuh suka banget bikin surprise, kejutan-kejutan yang kalian pasti di luar dari nalar kita deh pokoknya. Tiba-tiba bisa blok dia keluarin konten apa ya, kita kadang-kadang suka kayak
elah nih orang cepet banget sih bikinnya. Pakai waktu kagak sih bikinnya? Gue aja untuk bikin satu kontennya gue prepare apa aja gitu kan. Dia bisa tiba-tiba udah dia pikirin, dia prepare. Kadang-kadang prepare-nya nggak pakai lama ya. Aku ingat banget waktu ngobrol di soal dolar tiba-tiba udah keluar aja gitu kontennya. Jadi memang maksudnya di sini butuh sih dukungan dari para subscriber dan para fans-fansnya juga untuk bisa saling berkomentar positif juga, yang pastinya untuk membangun Vinavan juga, untuk membangun channel-channel YouTube yang lain juga, membangun para tim-tim intinya Vinavan juga di sini gitu kan. Aku senang banget ini bisa ngobrol bareng Vinavan dan terutama bareng Jody. Ya. Tadi kita ngobrol berapa jam tadi? Kita udah ngobrol banyak banget ya. Ini mungkin udah sekitar jam 1 malam ya. Oh, dan jangan lupa ada konten baru di channelnya Vinavan. Nah, hari Selasa ya? Iya, Atau kapan? hari Jumat. Hari Jumat. Itu baru. konten barunya dalam bentuk tutorial dance. Oh sekarang, oh iya benar, yang pertama kalau nggak salah hookup ya, hookup. Jadi setiap hari Jumat guys ya, kalian harus selalu pantengin konten YouTube-nya Vinavan, bakal keluarin tutorial dance. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih, aduh cara narinya ini tuh gimana tuh, langsung aja nonton guys. Enak banget ya kayak gitu ya. Jadi maksudnya orang-orang yang mungkin kadang-kadang kan ada juga beberapa orang yang nggak bisa nyontoh langsung ya, dari ngeliat video, dan itu juga bisa diajarin langsung step by stepnya oleh Vinavan gitu kan. Ngasih tantangan juga buat audiens. Iya. Dikasih ke TikTok atau di mana bisa tag Kavina atau tag aku. Iya, jadi kalau misalnya ada yang berhasil nih untuk bisa ngikutin tariannya, langsung aja nih tag ke TikToknya Vinavan. Di mana Vina? @Vinavan ya, langsung aja tag ke sana. Dan moga-moga dibales atau bisa di stitch atau diduetin ya. Bisa aja tuh diduetin. Gimana gerakannya? Dance with Tuh, mundur dikit. Tiga. Dance with Vinavan. Tepuk tangan dulu dari malam semuanya. Ketahuan. Jadi dance with Vinavan ya guys ya. Jadi kan harus selalu pantengin terus karena Vinavan sering banget buat kejutan-kejutan. Dan kali ini kontennya bukan cuma sekali dalam seminggu, berarti sudah 2 kali dalam seminggu. Hampir tiap hari malah. Sekarang hampir ada Karena bloopers ya? Karena ada bloopers, vlog, daily vlog. Iya, daily vlog. Jadi hampir setiap hari sekarang tiap hari ngeluarin tayang. konten guys. Udah ini bentar lagi subscribernya bisa jutaan. Biar Iya. subscriber nggak nungguin gitu kayak ngeliatin Iya. kelas. Mulu kayaknya. Cuman enaknya adalah kontennya berbeda-beda ya. Setiap hari berbeda-beda ya. Jadi masa orang ngeliat konten di hari Selasa beda, Rabu beda, Jumat beda gitu. Jadi beda-beda gitu guys. Jadi kalian juga nggak bosan bahwa kontennya itu aja. Sedangkan sekarang kontennya Vina bukan cuman parodi aja, bukan recreate aja, jadi udah banyak banget konten-kontennya. Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti tutorial dance, vlog keseharian dan sebagainya, langsung aja ke channel YouTube Vina. Jangan lupa Jadi di-subscribe. rencana mau bikin ini cocoknya apa? Tutorial masak ya. Enggak, kayaknya dia yang in frame sendiri ya, masak tuh. Sama Ferdi ya, Ferdi suka masak katanya ya. Kemarin udah bikin juga tuh vlog masak. Vlog masak tuh bareng Ferdi Banyak ya. kita mah. Gila nih cewek-cewek cowok centil ya, pada bisa masak ya semuanya ya, mereka ya cowok centil ini ya. Oke guys, hari ini aku udah ngobrol banyak bareng Jody Selta, sosok muda ini yang bertalenta banget, yang punya talenta yang banyak. Dia bisa dancing, bisa singing. Hold on, singing. Coba satu lagu atau nggak usah satu lagu, refnya aja. Lagu India kali ya. Boleh nyanyi? Ayo, aku pengen dengerin. Lagu ini apa sih? Nungguin ya. Kayak lagu ini nih. Lagu Dilhai Tumhara. Masitana मौसम है रंगी नजारा डरकन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा. Gila suaranya guys, melting gue. Dia suaranya bagus banget Jody. Alhamdulillah. Apalagi yang Jody nggak bisa. Bukan Jody bisa, apa yang nggak Jody nggak bisa? Tapi apa yang jadi nggak bisa? Bisa kok. Bisa semua ya, bisa Alhamdulillah. with Jody kali ini ya. Guys ya, berarti multi talented Amin. banget ya Jody ya. Dikembangin lagi. Iya. Jangan selalu ada di zona aman.
bikin lagi hal-hal yang lain yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi ke depannya. Jadi Jody juga bisa berkembang lebih baik ke depannya. Ya, aku mau punya bakat debus. Oh iya. Kan nggak ada, belum ada tuh di aku, kan aku pengen Iya. debus. Oh iya, boleh sih, nanti boleh Vina Van mau bantu kalau soal itu. Masih anggap dia jadi anak murid nggak? Nggak deh kayaknya ya, dikeluarkan jadi tim inti kalau misalnya jadi anggota debus ya. Oke, thank you so much Jody. Iya Kak Rinuka, thank you so terima kasih much juga. udah hadir ke sini malam-malam. Iya, thank you so much Vina udah nyempetin waktunya ke sini untuk bawa anak-anak murid ke sini dan nemenin juga. Dan guys, jangan lupa ditonton, subscribe, like, and comment di bawah ini, komentar-komentar yang positif ya guys. Iya, komentar Oke, positif ya. see you in next video. Bye bye.